Mmm, di bawah kuantitasnya lah kalau buat lawannya ya, kayak selalu jadi 2 lawan 1, 3 lawan 1 mungkin setiap kali kita melihat ada chip. Cuman chip ini berarti harus dibarengin dengan hero-hero yang bisa kuat di arah early dan laning nggak sih Om untuk memperluas playwalk-nya dia? Sebenarnya iya sih, tapi kalau nggak juga chip ini lebih ke hero yang nge-buying time. Oh. Jadi dia bakal nge-buying time, nge-chip in musuh-musuh kan sesuai dengan namanya chip kan. Dia bakal selalu nge-chip untuk HP-nya lawan nih biar sekarat, Oke. paruh HP karena sekali diinjek udah Hmm. harus hilang 2 kotak, 3 kotak dan itu di early game bakal mahal banget. Apalagi kan bawainnya selalu Concussion Blast juga. Ya, Loi udah ditutup. Berarti ini pilihan terakhir yang lumayan mahal. Kalau tadi kita ngelihat Herald ya yang kebuka di Yap. pilihan pertama. Cuma nggak tahu nih, Onyx dengan pilihan assassin yang masih banyak pun apakah mereka bakal priority ke arah jungler dan Julian 40 ditutup. Yap, ditutup lagi dan track recordnya yang udah sering kita lihat untuk cewek ya Om ya. Untuk cewek kan jauh lebih reaktif aja ya Yap. terhadap apa yang akan dihadapin gitu loh. Yap. Ini dia keunggulan dari satu tim apabila player-playernya memiliki pool hero yang banyak gitu. Dan bahkan cewek ini bukan kayak bener-bener di prio ya buat Iya, awal. jadi nggak perlu diprayo banget. Betul. Jarang banget. Mungkin untuk beberapa saat ada gitu loh. Tapi sekarang Harit Yap. sudah langsung terlihat. Apakah di sini nantinya akan ada tulisan tutor Harit ada di YouTube dari cewek? Wah. Wow. Waduh. Ya kita baru bilang lah ya cewek ini bukan prio tapi ternyata Iya, Harit tapi langsung. diangkat oleh Fnatic Onyx dan mereka akan berusaha untuk memenangkan dimulai dari gold lane. Sekarang Arlott diambil ternyata. Wah, keren banget sih ini Asep. Tuh, boleh dijewer gak kupingnya? Waduh, ini Waduh. muncul beneran nggak di stage? Nah itu makanya aku bilang boleh dijewer gak? Coba Kita mungkin Kevin samperin bisa ya. cek ke sana. Ya udah bye-bye. Enggak dong. Wah. Link Arlott? Oke. Bentar, Kebalik nggak nih? saya jadi penasaran. Dibalikin nggak nih? Link Arlott. Ini hero tadi kan? Hero yang Onyx tadi, ya? ya Fnatic bener. Onyx. Hero Fnatic Onyx yang berpindah tangan. Ini mereka mencoba emang bener-bener ini apa itu? Bentar, Fanny. Tapi masih ada Fanny ternyata. Yang dipick ternyata oleh Fnatic Onyx. Kita tadi ada power juga untuk Kairi itu sendiri. Dan tinggal siapa partner untuk Fanny-nya, siapa yang bakal bisa menjaga Fanny. Atau Fanny apakah memang bakal dibiarkan untuk bermain saja di early game untuk dapetin Heptasis first itemnya terus baru bisa dapetin poin kill banyak. Tapi apabila Fanny diambil sekarang, berarti di sebelah ataupun nanti dari tim Falcon itu sendiri ya, itu masih punya satu tempat untuk bisa mengamankan setidaknya stopper. Yap. Setidaknya stopper sebelum nanti mereka semua akan menghilangkan ataupun bisa menghilangkan beberapa hero lagi. Nah, saya kesempatan sih buat ambil stoppernya sekarang ya. Ada Di Valentina. sini kan waktunya. Betul. Sekarang waktunya ambil Valentinanya. Kalau memang mau membiarkan Franco dengan kajanya lepas, Iya. atau ambil kajanya. Buat Fanny sendiri ya. Tapi Ruby tuh masih menjadi opsi nggak sih Om sekarang? Ruby masih. Dengan Kalau adanya memang Arlott Betul, masih bisa sih jadi Ruby-nya. roamer ya? Ruby bisa ditaruh di roamer juga dan Yep. Ruby dengan M of Vended-nya kan punya waktu yang cukup cepat ya buat cooldown time-nya. Jadi Jadi dia setidaknya bisa dia lebih cocok initiate lah. juga. Betul. Iya, apabila Ruby berada di area roamer juga itu akan pasti mungkin akan jauh lebih cocok lagi ya. Kenapa? Karena Donran Wolfing-nya juga jadi Yes. tidak perlu menunggu dari Final Slash contohnya. Final Slash contohnya untuk dari Arlott itu sendiri apabila menjadi roamer. Dia bisa reaktif tapi Tigreal ternyata. Ternyata Grill, ternyata mereka wow. Agak Tigreal. cukup sulit ya. Kalau Buat aku dari Fanny ya? dari teori, Heeh. Tapi secara Tigreal ini di sini dia bakal bisa mencegah kalau Haritnya bakal nge-dash dengan Chrono Dash ya. Yap. Cuman ya pastinya fokusnya akan berbeda. ya pastinya Harit bakal pakai Purify dan ini bakal dipaksakan juga untuk implosion yang akan sia-sia nanti bagi tim Falcon. Ya berarti sekarang buat tim Falcons mereka bakal coba untuk menutup ke arah roamer dan juga mid lane. Agak berat sih ya kalau bicara soal full hero buat Fnatic Onyx ya. Iya, agak susah Karena nih kalau pilihan. mau target ban terlalu banyak. Penting banyak. mereka nge-ban apa yang bisa matain draftnya mereka. Berarti fokus ke draft mereka sendiri. Ya, Iya, fokus ke draft fokus ke mereka. draft Dan mereka kenapa sendiri. no variant? Nah itu aku nggak tahu sih. Karena Novena sebenarnya bisa diambilkan dengan link. Iya. Bisa jadi makanan cukup empuk juga. Tapi mungkin dengan di-ban-nya Novena di sini mereka lebih nggak ingin buat positioning mereka ke reveal terutama Tigreal-nya. Jangan sampai ketika sedang bersembunyi di dalam rumput ini terpantau dengan Astral Echo dan itu akan langsung dengan mudah dipatahkan lagi-lagi oleh Fnatic Onyx. Apalagi Novaria adalah pegangan buat Suns. Oke. Dan berarti kalau untuk kita ngomongin Fnatic Onyx nih, kayaknya gold laner yang bisa menghentikan pergerakan Fanny pun masih ada kayak Brody yang udah seperti dibahas tadi, Skypiercer-nya jadi mungkin kan. Tapi ke arah Farsha. Dan mereka fokus ke arah partial lagi. Mereka Parshanya di-ban. mereka ingin menciptakan sebuah jarak juga walaupun di sebelah juga kita tahu ya. Kita
kita tahu loh, kita tahu ini dengan Parsha yang emang dibuang kayak begini, mereka tidak mau nih, tidak mau dengan jarak yang bisa dihasilkan oleh Parsha. Di sini Haritnya terganggu, Haritnya gak bisa ngapa-ngapain, mereka hilangkan aja sekarang. Di ban aja langsung Parshanya. Oh ini berarti agak mengurangi juga buat hero buat si Sans ya. Tapi ya balik lagi Sans ini bisa apapun juga sebagai mid laner. Dan bahkan Kadita Grok juga ini masih available buat Fnatic Onyx. Kalau mereka masih tetap mau membawakan combo kecil lah. Atau kalau emang mereka ingin bermain cukup ekstrim ya, mungkin magical damage cukup dari Harit. Oke. Mereka kan bermain fakta lagi di area tengah cukup ekstrim. Bisa. Tapi bisa aja, bisa terjadi. Karena kan untuk sebelumnya kita juga udah pernah melihat beberapa ada satu fighter mid dan di band. Baru disebutin. Ya, kita baru mention Kadita yang memang bisa diambil ya, dan bahkan Kadita bisa memakan Link kalau sedang nggak siap dengan Petrify-nya. Oke. Satu pilihan terakhir nih berarti sebelum kita masuk ke dalam fase pick. Apakah bakal menuju ke arah mid lane lagi? Tapi ini habis lah mid lane nih. Masih ada Gord, masih ada Gord. Vexana ya. Masuk ke opsi nggak? Kalau aku sih masuk sih ya ke buat Vexana ya. Mino Mbak ada kan? Tuh Vexana Mino. Oh iya, tapi udah ada. Valentinanya di ban. Tapi kalau dengan hero-hero tabrak belakang kayak begini ada ngilu juga sih Om. Pakai hero-hero yang memang tidak ada escape ability seperti itu kan. Betul. Kalau memang ditargetkan ya sebenarnya efek fear-nya dia bisa sih buat ngacoin buat Link-nya ya. Cuman ya Tempest of Blade memang bisa jadi closer lah atau penutup finishing touch buat mid laner, buat gold lanernya. Itu masalah kalau udah kena tank dari kena Tempest of Blade-nya ya, itu kan bisa langsung thanks for watching. Iya dong. Thanks for watching tuh. Jatuhnya langsung kayak begitu. Berarti sebenarnya tipikal hero kayak Lilia bisa keluar dong. Kalau kita ngomongin escape di mid lane ya. Iya, dia untuk berbicara tentang escape Lilia bisa menjadi salah satu pilihan ya. Apalagi untuk berada di dalam team fight-nya juga. Sangat-sangat baik sekali dengan satu magic shockwave-nya itu yang dimiliki. Oke, Beatrix pindah nih ya. 3 hero Fnatic Onyx di game yang pertama pindah. Tim Falcon. Kenapa dong? Pindah ya, kemungkinan mereka bisa main tapi Kajanya juga susah sih, mereka udah gak bisa ambil Kaja ya. Jadi memaksakan sih kalau Kaja jadinya ya, jadi gak ada single target lock sekarang. Jadi gak bisa dipadukan mungkin seperti game pertama kan kita lihat Fnatic Onyx mereka bisa main Kaja Beatrix. Tapi bisa dipaduin sama Tigreal kan? Bisa tapi cuma buat banner trades gak? Iya sih, kadang kan dia multiple target. Dan juga kadang-kadang kalau mau Ren Rapati didorong nih, nah itu jadi case sendiri lah. Oh iya ya. Dan Grok? Tadi aku bilang Grok Kadita bagus banget tadi buat Fnatic Onyx. Tapi Kadita di ban ya, kita tinggal tunggu sekarang apa yang bakal dibuka untuk mid laner. Bagi Fnatic Onyx Gusion kah? Mungkin kalau mau main agresif aja Gusion. Gusion. Di buff juga kan Gusion. Oh, Aurora, alright. Aurora. Ini pertama kalinya nggak? Iya. Ini di Wildcard aku belum lihat. Di Wildcard kalau nggak salah kemarin ada ya? Di Wildcard ada kalau nggak salah kemarin. Di Wildcard ada. Akhirnya aku ngeliat Aurora yang bakal keluar juga ya karena di buff dia sebenarnya dari sisi pemberian damage-nya. Plus kita tahu juga ya bagaimana sekarang dengan Aurora. Aurora punya satu Winter Crown gratis. Bawaan. Tapi pada berbeda. Wow, Lunox ya. Mereka fokus lagi Om. Karena ada satu escape ability, satu fokus damage yang sangat-sangat besar juga di dalam team fight ini nantinya. Ya, cuman ya aku lumayan worry sih dengan Aurora escape skillsnya gimana nanti? Winter? Bukan Winter sih, Flicker lah ya pasti pakainya. Karena dia punya pasifnya sendiri juga. Ya. Akan ada 2 Winter nanti di dalam tubuhnya. Lebih ke Nana dewasa ya. Ya, karena kalau Nana yang kecil kan bisa jalan ya. Oh iya, dia cuma diam aja, tapi dia bisa nge-regen buat HP-nya. Oke, kita bakal lihat dengan line up yang sudah lengkap kali ini dari kedua belah tim. Fnatic Onyx yang akan kita saksikan menuju misi mereka di MSC menghadapi sang tuan rumah, tim Falcons dari Saudi Arabia yang menjadi juara dari regional mereka. So, langsung aja kita serahkan kepada casters kita, Ranger Mas dan juga Aul. Alright, thank you so much Nevin, Pak Pulu dan Omawa. After Savage kali ini kita akan menyaksikan membuka tim Indonesia masih mendominasi di game kedua atau bahkan seperti match mereka membalikan keadaan. Dan kita akan melihat bagaimana debut dari Aurora ya di
untuk di MSC, karena terakhir aku ngeliat Aurora itu ada di final MPL Malaysia. Gunakan oleh Stormy. Dan sekarang kita akan lihat Suns dengan Auroranya dan bahkan Good Night. Kali ini kita bakal ada early team fight yang dilakukan oleh seorang Kiboy bersama dengan Kairi. Stand by the flicker, bahkan sudah trigger menuju ke arah Good Night. Setelah Savage pertama di group stage didapatkan oleh cewek, dia mendapatkan Harit, dan ini agak cukup berbahaya. Kenapa? Ini akan membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx punya early pressure di arah gold lane-nya. Dan itu bakal membuat lack of damage, atau dia nggak bakal punya gold karena dia nggak bisa memberikan deal damage yang sangat maksimal. Dan bahkan Suns, pressure-nya dan Winter Crown yang free akan membuat dia makin bisa bermain dengan playstyle yang banyak. Tapi kalau ngeliat Falcons dengan 3 hero yang tadi abis digunain sama Fnatic Onyx ya, mereka memodifikasi hal tersebut juga dengan adanya multiple target dari Implosion yang dibawa juga oleh Super lagi-lagi. Dan dari tim Falcons, mereka kayaknya sekarang untuk di early nggak akan segalak di game pertama sih. Sebenarnya juga dari Kairi-nya tadi udah langsung ngebantu atas poking damage yang memang udah disumbangin sama kedua belah hero yang ada di tengah antara Aurora dan juga dari Groknya tadi Super. Bahkan first blood di tangan dari Kairi. Mundur ke arah belakang, lihat Kairi bakal coba dikejar begitu saja. Tapi mereka memilih mengarah ke arah Kiboy. Dengan kondisi seperti ini, dua-duanya depending on purple buff. Dan siapa yang mendapatkan purple buff terlebih dahulu dan bisa melakukan rotasi ke arah top lane akan menjadi keuntungan untuk mereka bisa mendapatkan turtle. Yes, dan ini cukup berbahaya ya. Karena ngelihat dari Kairi udah dapetin 1 poin kill juga dan bermain cukup free. Karena cuman ada kayak ding aja kayaknya yang nantinya akan bisa mengganggu laju dari Kairi itu sendiri. Tapi berbeda dingnya kali ini, Dingnya dia nggak buka badan, dia nggak punya immune, dia nggak bisa nge-dive in dengan sembarangan walaupun dia punya vengeance. Jadi case-nya beda. Itu final blow nggak ada untuk kali ini, hanya final slash. Bisa menginitiate tapi nggak bisa mengeksekusi. Dan sisi pengganggu ya, tapi Lutfi. Tapi akan coba dipaksa dengan adanya Table Soul Blade menuju ke arah Turtle berhasil didapatkan seorang Kairi. Dapatkan Walkers yang outpoint membuat Kiboy berhasil mendapatkan sosok dari seorang Genji. Out of nowhere, keuntungan malah di tangan dari tim Fnatic Onyx dari awal. Bahkan di arah top lane, Super akan berubah menjadi debu. Ini combo yang mengerikan si Fnatic Onyx. Wild Charge, tapi di arah bawah, Zaman Force. Udah dibuka tapi runner Apathy Lord-nya masuk. Tapi lihat di sana Kairi mendinai Good Night. Kalau kalian sadar, lihat tadi gimana Good Night standby untuk bisa menghajar sosok dari cewek dan Purify nggak akan bisa nyelamatin itu. Tapi Kairi ngerespon, Kairi datang untuk ngedinai. Itu bagus banget sih, itu menurut aku pribadi adalah salah satu respon yang cepat sih. Kebiasaan Grok nih bikin putar balik. Tapi kalau ngeliat dari Fnatic Onyx, aku cukup bangga dengan Lutfi sih. Ini gimana debutnya juga di MSC, udah terlihat sangat confident. Dan bahkan dengan memberikan permainan yang cukup baik. Dan bahkan kali ini Kiboy lagi-lagi membuat dari orange buff-nya putar balik terus-terusan. Mendelay waktu segitu banyak juga dengan watch defensif yang memang harus dipaksa keluar. Tapi Kiboy kali ini berbeda. Mungkin dia dengan adanya Kaja, dia bisa di take down, tapi kalau dengan Croc immune-nya membuat dia selamat tebakan Kairi. Bebas banget mainin kabelnya Ul. Gak ada jawaban untuk Kairi. Sehingga Kenji kali ini bahkan farming dengan hati yang deg-degser. Dan akhirnya kalau ngelihat dari dingnya memang juga ada di XP. Dia cukup disibukkan juga oleh Lutfi. Mau nggak mau Super yang harus jaga badan di depan. Tapi masalahnya Super juga dari tadi dimakan terus-terusan. Sehingga 3 kali Super harus tumbang di bawah menit yang keempat. Karena kalau lihat dari Kairi juga dia udah punya modal dari Heptasis dan bahkan nggak berhenti. Ini bakal menjadi snowball effect karena Kenji-nya bakal coba bikin makan lagi. Dia nggak takut lihat, dia bloodwing item pertama. Kenapa? Dia butuh moving speed, dia butuh absorb damage. Jadi dia nggak takut kalau misalnya Kenji langsung menuju ke arah dia. Pertama, Kenji nggak punya gold, Kenji nggak punya damage untuk bisa dapetin Suns. Dan kedua, kalau Suns nanti akan punya item defensif tambahan, entah mungkin langsung ke arah Winter Crown, atau mungkin dia bikin item defense seperti kalau untuk saat ini enaknya dia ke arah Antikiras. Itu sih aku nggak tahu gimana Suns bisa dibunuh instan sih. Dan ini juga dari Sunsnya mereka pede ya, dari dia punya pasif kan, dia punya flicker juga, tapi di bawah Super nggak akan bisa ada jawaban untuk bisa menahan seorang cewek. Purify bahkan tidak tersentuh sama sekali. Mundur ke arah belakang, akan coba dipasangkan dan Turtle menambah team fight dari bottom lane sangat kuat. Meanwhile di arah top lane, KG one last hit, mampukah dia akan Midnight the Sun with flicker. Lutfi lagi-lagi penalti zone mendunia membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx berhasil mendapatkan 1 poin kill yang sangat penting. Dan itu dia Lutfi. 1 buah flicker, penalti zone tepat
membuat dari Kenji harus tumbang untuk kedua kalinya. Satu hal yang cukup baik bisa diperlihatkan bahwa dari Fnatic Onyx, mereka kali ini tidak akan tertekan di early gamenya. Mereka bakal coba untuk kembali membuat snowball effect ini akan semakin mengerikan. Karena kalau ngelihat dari the gold lanernya juga ini cukup aman. Bahkan tekanan dari cewek terhadap sosok dari Lark ini udah kerasa banget. Walaupun memang Larknya belum tumbang. Keyboy juga sih, tekanannya dia nggak ada bisa lihat. Keyboy kasih pressure ke arah Link yang tidak bisa didapatkan oleh tim Falcons. Bahkan di depan sana Kairi berhasil mendapatkan 1 point kill atas sosok seorang Lark. Dimiskinkan, flicker keluar, serugi banget. Wow, cantik keluarga bersama dengan adanya Sun di sana membuat dari Kenji segera tumbang. Tapi meanwhile dibalikan kembali kondisinya. Keyboy ter-take down, Archer Brilliant setelah keluar membuat Kairi harusnya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan power dari Bloodshot. Dengan sangat momen tepat membuat para pasukan tim Falcon bisa membalikkan keadaan dengan adanya Kairi ter-take down. Tapi sayang sekali bebas dari Calvin Winata membuat para pasukan dari tim Falcon mereka harus kehilangan KG, Super dan Ding. Meanwhile Luck di sana one by one sangat tidak akan cukup kuat untuk Luck. Lihat satu hit. Dan bahkan spray down tembakan dari Nibir Special dari Lang itu tidak terlalu berasa. Lutfi Duel di sana Luffy mencoba melakukan outplay dan cewek lebih fokus menuju clear ke arah mid lane. Mungkin karena kalkulir dari cewek, dia tahu dia nggak bisa dapetin 1 point kill tambahan kayaknya. ya daripada jadi ngikut tumbang juga ya, karena memang dari Lutfi-nya juga lebih memilih untuk ya udah dia delaying aja, ada space lagi yang akhirnya bisa diambil sama cewek dan shutdown yang memang cukup mahal sih tadi untuk tumbangnya Lutfi. Turtle selanjutnya sekarang sudah muncul menjadi turtle yang ketiga. Akankah menjadi perfect? Karena kali ini tim Falcon perlahan-lahan ini udah mulai comeback ya. Dan Kibo ini nakal banget loh. Dua kali diambil dan kalau ngeliat Keyboy gini ya tidak bisa dipungkiri kita teringat oleh seorang Daki Grok ya zaman dulu. Oke, silakan. Main agresif ya, dan ini dari segi replaynya juga ya. Terlihat senyuman-senyuman dari Kairi juga. Sedangkan ternyata di live cam kita ngeliat perfect turtle bisa disecure oleh Fnatic Onyx. Trainer Apathy mengetahui keberadaan dari Suns. Oke, tapi nampaknya dari one shot. Lihat hantaman benda tubuh dari belakang dari seorang Keyboy berhasil mendapatkan peluang. 2 point kill, Sky Pierce is coming menuju seorang Kairi. Dan bahkan para pasukan dari tim Falcon sekali ini mereka porak-poranda. Bahkan aku nggak ngeliat fondasi yang kuat di tim mereka. Lebih mending menurut aku pribadi itu di game sebelum ini. Ya, dan sekarang mereka beradu dari segi assassin versus assassin ya, kelihatan banget. Tapi untuk agresivitas yang dimiliki oleh Fnatic Onyx ini nggak bisa dibendung dan nggak ada jawaban bagaimana menyetop laju dari Kairi. Kita tahu Kairi dengan power of assassin, apalagi dengan ada Fanny. Dia betul-betul tidak tersentuh sama sekali. Dingnya disibukkan berkali-kali dengan Lutfi yang memang juga dia sibuk banget untuk join the fight. Tapi Super ini bakal dimakan terus-terusan. Oke, Trainer Apathy tidak akan ada damage-nya di depan sana. Bahkan Suns yang memberikan efek yang cukup berbahaya membuat Good Night harus menggunakan Order Billions dan one shot point dari Keyboy. Kali ini belum ada following up damage dari Banner Red di sana menghentikan pergerakan di seorang cewek. Berdiri Kami masih ditahan. Tepuk tangan Slowblade for nothing membuat para pasukan dari tim Falcon mereka hanya memiliki seorang Ding. Kalau masuk aja ke arah titik dari seorang Suns ataupun cewek tadi Kenji, wah itu kalau anda lihat Kenji di sini one last hit, dia nggak punya kesempatan apa-apa untuk bisa bertahan. Lutfi zoning outnya dan bahkan tim Falcon 5 versus 4 kondisinya. Yap. Dan ternyata jam terbang yang diberikan kepada Lutfi juga membuat dirinya terbang akhirnya ke Riyadh ya. Dan menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kali ini dengan 3-1-5 Lutfi berhasil untuk bisa memberikan momentum, memberikan zoning out juga, dan bahkan tidak segan-segan menjadi satu sosok yang mendelay waktu. Bahkan eksekutor pun bisa dipegang oleh Lutfi. Dan kalau ngelihat kali ini Fnatic Onyx, perfect objektif yang mereka secure, Lord yang akan segera muncul, ini harusnya juga bisa mereka amankan sih. Karena dari tadi, jangan lupakan dari Frigate Glacier-nya Suns. Ini pula yang akhirnya mengganggu berkali-kali setup yang dilakukan oleh tim Falcons. Karena mau gak mau kan mereka rapat semua dengan adanya inisiasi dari Super. Iya betul sekali, dan bahkan kita say thanks to Coach Boots. Ya bukan camat ya guys, Coach Boots. Coach yang benar-benar membuat sosok Lutfi bisa bersinar. Dan bisa membuat sosok yang baru di competitive scene internasional kali ini. Membuktikan kualitas dari player Indonesia yang baru muncul ke permukaan dan langsung bisa aku bilang mendunia, karena ini adalah 16 tim terbaik sedunia. Betul. See the world. See the world. Dan bersinar loh ya. Bersinar. Bersinar loh. Ya walaupun kita lihat di sini mereka masih berada di group stage, tapi itu dia nih. Bisa
menjadi sebuah titik pembuktian salah satunya. Yap, terlihat cukup confident lah ya. Tapi Konsil ternyata bergerak ke arah bawah setelah mengetahui ada pergerakan dari Lark akan dicari. Lark gagal. Itu dia insting yang sangat mahal dari Keyboy. Berhasil mendapatkan Lark, lihat gak ada jalan untuk pulang. Lark, where are you going, Lark? Nowhere to run. Dan Sky Piercers dengan 9.999 true damage yang masuk mengakhiri laju dari Lark yang bergerak ke arah bawah. Gagal recall dengan barrier yang dibuka oleh Keyboy. Tapi di bawah, Implosion. Oke, finally KD ter-take down. Tapi distraction yang dilakukan terlalu banyak membuat permasalahan dari Fnatic Onyx bisa mendapatkan best turret mereka. Tapi bahkan di arah top lane, kalau misalnya Lunox sudah kembali lagi ke arah top, ini akan sangat cepat menyelesaikan Lordnya. Alright, dan Lord yang memang juga ini masih menjadi Lord yang pertama ya, nggak ada power dari charge-nya juga. Walaupun Kairi tumbang, tapi setidaknya dalam 15 detik ke depan dia akan bisa join the fight secara cepat dengan mobility yang dimiliki juga. Tapi lihat bagaimana Suns kembali dengan recall-recall-nya. Oke, recall telah dikeluarkan Suns, tapi nampaknya dengan adanya Lunox seperti yang aku bilang tadi di arah top lane, Lordnya akan sangat mudah untuk mereka. Tapi bila tidak bisa Flicker dari terlebih berhasil membuat para pasukan dari Falcon mengeluarkan flickernya juga. Mundur ke belakang dan mengeluarkan Keyboy! Out of nowhere! Dia memberikan tembakan yang sangat surprise dengan sundulan mautnya. Berhasil mendapatkan good night. Bahkan para pasukan dari Fnatic Onyx mereka bisa mendapatkan best turret juga. Lark udah gak ada lagi flicker yang bisa dimilikinya. Dive in menuju seorang Lark akan menjadi sebuah jawaban. Tapi nampaknya straight out, tembakan peringatan dari Lark membuat para pasukan dari tim Falcons sekarang mencoba untuk bertahan. Implosion dapetin satu, Kairinya bebas, dia bisa terlalu sakit dari cewek. Tembakan di belakang sana tinggal bisa berbuat cukup banyak. Best terbuka sangat bebas dari para pasukan dari tim Falcons. Mereka masih memberi kesempatan dan cewek. Sang mahkota Kotliner yang tidak pernah dipegang oleh seorang cewek, ternyata dia benar-benar bersinar di 2 game kali ini. Yes, dan sumbangan damage, Final Slash. Ternyata memang masih bisa dihindari dengan adanya satu Power of Nature yang dimiliki oleh Keyboy. Base turret dari bawah akan menjadi target dan 2 wave minions akan dikawal harusnya. Oke, akan dikawal tapi Kairi juga akan bermain dengan Sandwich Gaming dan lihat itu. Berhasil men-trigger Tempest of Death seorang Kenji adalah sebuah hal yang sangat mahal. Dipastikan Kenji nggak dapetin orange lagi, nggak bisa nge-dive in, coba curi ke arah purple. Kenji bener-bener kering, dilumpuhkan tak berdaya. Keji ya ternyata yang dilakukan oleh Fnatic Onyx. Tapi memang tim Falcons mereka cukup sulit untuk bisa ditembus dari lini pertahanannya semenjak mereka juga masih memiliki 5 pemain yang ready untuk bisa defense atas serangan-serangan yang dilakukan. Dan satu buah bait yang dilakukan pula oleh Kairi bergerak ke arah bawah. Tapi tidak akan dipaksakan juga, mereka memilih untuk secure lebih pasti ke arah Lord yang sekarang udah muncul. Dan ini adalah Lord yang sudah ter-enhance, yang nantinya akan bisa memiliki power yang lebih lagi untuk bisa memberikan serangan terhadap pemain-pemain dari tim Falcons. Tapi dengan adanya super, ini udah mulai di zoning out lagi dan bahkan Kenji harus hilang secara instan oleh Kairi. Terlalu cepat sepertinya. Ada power of retribution aja mereka nggak bisa kontes. Iya. Udah nggak ada, udah ikhlas. Ikhlas Habibi. Udah lepaskan. Ikhlas lahir batin ya? Ikhlas lahir batin. Kalau misalnya mau kontes sih, itu namanya bikin wipe out dengan lebih cepat. Jangan, mending udah base aja. Karena mereka punya Lunox. Iya benar. Masih bisa lah. Gak nahan high ground, tapi yang clear terhadap Lord. Ya, dan bisa di-clear cepat juga sama Beatrix-nya lah ya. Pakai Bayonets lah, pakai Nibiru lah. Tapi untuk sekarang memang Kenji-nya akan spawn kembali. Mereka akan lebih kuat lagi dengan adanya 5 pemain untuk bisa melakukan defense. Tapi lihat Keyboy. Keyboy mencoba untuk mencari celah di belakang. Dan bahkan bisa dibilang dia akan bisa menyelesaikan game ini. Tapi Kenji sadar dia nggak boleh terlalu terburu-buru lagi. Karena Kairi emang memancing hal tersebut kembali. Depan sana Tempest of Death, dan juga seorang cewek. Tapi Purify KM7K berbalas sampai nanti zone ditutup oleh seorang Lutfi. Membawa para pasukan dari tim Falcons kehilangan tembakan ini dia. Di game kedua mereka hancurkan dengan pasti. Dan Fnatic Onyx attack the game 2. Yes, dan Fnatic Onyx berhasil untuk mendapatkan poin penuh kali ini atas sang tuan rumah. Tim Falcons yang harus tumbang juga 2-0.